Pada tahun 2003 di Teluk Fukuoka, Jepang ditemukan 4 mayat yang mengapung di laut. Korban pertama adalah seorang wanita berusia 40 tahun, ibu rumah tangga, yang sebelum meninggal diperkosa secara bergiliran dengan 30 bagian tubuhnya telah dikuliti. Suaminya, pria berusia 41 tahun, dipukuli hingga luka parah, kemudian dibuang ke laut dalam keadaan masih hidup hingga akhirnya tenggelam. Sementara itu, 2 anak mereka yang berusia di bawah 12 tahun ditemukan tewas akibat dicekik. Tapi tak disangka pelaku dari pembunuhan brutal yang mengguncang seluruh Jepang ini berhasil menyembunyikan dirinya selama 2 bulan. Halo, selamat datang di Sigma Story. Senang bertemu dengan kalian lagi. Pada pagi hari tanggal 20 Juni 2003, sekitar pukul 6, ayah dari Matsumoto, Shinjiro, seperti biasa berjalan menuju rumah putranya sambil membawa camilan kecil untuk kedua cucunya. Biasanya saat ini menantu perempuan yang rajin itu sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga dan anak-anak sudah menunggunya di pintu dengan tas sekolah di punggung mereka. Namun ketika sang kakek tiba di rumah keluarga Matsumoto, sebuah rumah mewah yang mencolok di jalan tersebut, ia langsung tertegun. Halaman rumah tampak kosong sementara mobil Mercedes-Benz yang biasanya terparkir di depan pun hilang. Ia menekan bel berulang kali tetapi tidak ada suara dari dalam rumah. Merasa ada yang janggal, ia mulai cemas. Anaknya memang seorang pengusaha dan meski belakangan usahanya agak menurun, tidak pernah sekalipun ia pergi sepagi itu tanpa memberi kabar. Dengan perasaan khawatir, sang ayah membuka pintu rumah menggunakan kunci cadangan dan seketika pemandangan di depan matanya tampak tidak biasa. Di pintu masuk terlihat beberapa sepatu berantakan, di kamar cucunya mainan berserakan, bahkan ada jejak perkelahian ringan. Yang paling membuatnya merinding adalah kamar mandi di mana lantainya tampak baru saja dibersihkan dengan sengaja, tetapi di sudutnya masih terlihat samar noda merah tua mirip bekas darah. Sang ayah pun dengan panik segera menghubungi kantor anaknya, namun pegawai toko mengatakan bahwa bos tidak datang hari ini. Ia lalu menelepon ke berbagai tempat yang biasa dikunjungi anaknya, bahkan menanyai seluruh kerabat dan teman, tetapi tak seorang pun melihat keluarga Matsumoto hari itu. Saat itu juga ia yakin sesuatu yang buruk telah terjadi di rumah tersebut dan langsung menghubungi polisi. Ketika petugas tiba di lokasi, mereka pun segera menyadari ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah keluarga Matsumoto. Tim forensik menemukan jejak darah yang sudah dilap di celah lantai dekat pintu masuk, menandakan bahwa perkelahian pernah terjadi di sana. Di lantai kamar anak-anak ditemukan banyak bekas air liur dan urine, seolah seseorang kehilangan kendali karena ketakutan hingga tanpa sadar buang air kecil. Yang lebih mencolok lagi, di sela-sela ubin kamar mandi terdeteksi jumlah darah yang sangat banyak, cukup untuk menunjukkan bahwa korban mengalami luka parah. Selain itu, uang tunai di rumah keluarga Matsumoto juga hilang, dan mobil Mercedes-Benz mereka pun tidak ditemukan. Dengan 4 anggota keluarga yang menghilang tanpa jejak, polisi pun memiliki 2 dugaan awal. Pertama, Matsumoto Shinjiro membunuh istri dan anak-anaknya lalu melarikan diri karena rasa bersalah atau keluarga mereka menjadi korban perampokan dan pembunuhan berencana. Untuk memverifikasi dugaan itu, polisi mulai menyelidiki hubungan sosial Matsumoto Shinjiro, namun hasil penyelidikan justru mengungkap sesuatu yang jauh lebih rumit dari dugaan awal. Ternyata Matsumoto Shinjiro tidak sekaya dan semapan yang terlihat dari luar. Faktanya, ia sudah terlilit utang besar sejak lama. Sebelumnya, bisnis restoran yakiniku miliknya berjalan cukup baik, namun karena wabah penyakit sapi gila dari Inggris, bisnis itu bangkrut total. Setelah itu Matsumoto menginvestasikan uang besar untuk membuka toko pakaian, bahkan menimbun banyak stok barang untuk dijual secara daring, tetapi semua usahanya gagal total dan modalnya habis tanpa sisa. Baik rumah, mobil, serta properti restoran yakinikunya telah dijaminkan ke bank. Ketika ia tak lagi bisa meminjam uang dari sana, ia beralih ke rentenir dan meminjam lebih dari 10 juta yen dengan tenggat pembayaran tersisa hanya 2 hingga 3 bulan lagi. Perlu diketahui di Jepang, para rentenir seringkali memiliki kaitan dengan kelompok Yakuza dan cara mereka menagih utang dikenal sangat kejam. Karena itu polisi pada awalnya menduga bahwa Matsumoto Shinjiro mungkin membunuh istri dan anak-anaknya karena tidak sanggup membayar utang, takut keluarganya ikut terseret, lalu memilih mengakhiri hidupnya sendiri. Bagaimanapun jumlah utang sebesar itu jika tidak dilunasi bisa menyeret seluruh keluarganya ke dalam bahaya besar. Tapi ayah Matsumoto dengan tegas menolak keras dugaan itu. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki 2 rumah dan di kampung juga punya rumah kontrakan. Jika putranya meminta pertolongan, ia rela menjual semua harta benda untuk membantu membayar utang. Menurutnya tidak ada alasan bagi putranya untuk membunuh anak-anaknya sendiri.
Sang ayah juga menegaskan Matsumoto Shinjiro sejak kecil berkepribadian ceria dan terbuka, menyukai kehidupan yang nyaman, dan apapun masalah yang dihadapi, ia tidak mungkin memilih jalan bunuh diri. Meski demikian, baik polisi maupun keluarga korban masing-masing memiliki alasan dan pandangan sendiri, perdebatan tidak membuahkan hasil apapun. Polisi akhirnya membagi diri menjadi 2 tim penyelidikan. Satu tim ditugaskan melacak keberadaan mobil Mercedes-Benz milik keluarga Matsumoto yang hilang, sementara tim lainnya mendalami hubungan sosial Matsumoto termasuk dengan kelompok rentenir dan jaringan Yakuza yang mungkin terkait dengan utangnya. Namun hanya dalam waktu 10 jam kemudian, sebuah penemuan di Teluk sepenuhnya membalikan semua dugaan mereka. Pada sore hari tanggal 20 Juni 2003, cuaca di kota Fukuoka mulai mendung. 2 pekerja yang sedang bekerja di menara derek pelabuhan Sosaki secara tidak sengaja melihat sesuatu mengambang di permukaan laut. Mereka segera mengambil teropong untuk memastikan, dan saat melihat lebih jelas, keduanya langsung terkejut. Yang mengapung di laut ternyata sebuah mayat. Para pekerja segera melapor ke polisi dan kapal patroli polisi pun segera tiba di lokasi. Namun ketika mereka mendekat, semua orang di kapal terdiam ketakutan. Yang mengambang di permukaan laut bukan 1 jasad, melainkan 4 jasad sekaligus. 2 jasad orang dewasa ditemukan di borgol menjadi 1, dan di antara borgolnya terikat sepotong besi besar yang berkarat. 2 jasad anak-anak juga diborgol berpasangan, dan di tubuh mereka terikat beban berupa barbel seberat 10 kg. Setelah proses identifikasi, diketahui bahwa keempat mayat tersebut adalah keluarga Matsumoto yang hilang. Mereka adalah Matsumoto Shinjiro 41 tahun, putranya Matsumoto Kai 11 tahun, putrinya Matsumoto Hina 8 tahun, dan istrinya Matsumoto Chika 40 tahun. Laporan hasil autopsi forensik segera keluar. Pada tubuh Matsumoto Hina yang berusia 8 tahun, terdapat lebam besar berwarna ungu gelap di wajahnya akibat pukulan keras dengan tenaga penuh, lalu ia dicekik hingga tewas. Putranya Matsumoto Kai yang berusia 11 tahun memiliki banyak bekas lebam di tangan dan kaki, menunjukkan bahwa ia sempat ditahan secara paksa sebelum dicekik hingga mati. Sementara itu Matsumoto Shinjiro mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya, tulang tengkoraknya retak akibat hantaman benda tumpul, serta terdapat beberapa tulang patah dan pendarahan internal. Namun penyebab pasti kematiannya adalah tenggelam, yang berarti ia masih hidup saat dilemparkan ke laut. Yang paling mengenaskan adalah nasib sang istri, Matsumoto Chika. Ia ditemukan telanjang bulat dan sebelum meninggal diperkosa secara brutal. Tubuhnya dipenuhi bekas luka pukulan dan tendangan, serta lebih dari 30 luka sayatan pisau, di mana setiap potongan merupakan bagian kulit dan daging yang telah dikuliti secara hidup-hidup. Ini seperti sebuah penyiksaan yang mirip dengan kolam siksaan roh dari zaman Tiongkok kuno. Penyebab kematiannya juga bukan karena berbagai luka tersebut, melainkan tenggelam, namun bukan di laut, melainkan diduga ia dibenamkan hidup-hidup di dalam bak mandi. Metode pembunuhan yang begitu kejam dan mengerikan ini, ketika terungkap ke publik langsung mengguncang seluruh Jepang. Banyak orang menduga bahwa kasus ini pasti dilakukan oleh kelompok Yakuza yang terkait rentenir, karena cara pembunuhannya yang begitu sadis, sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh dunia bawah. Namun setelah polisi melakukan penyelidikan mendalam, mereka menemukan bahwa dugaan itu sama sekali tidak masuk akal. Sebab kelompok Yakuza di Jepang biasanya hanya mengincar uang bukan nyawa. Meski Matsumoto berutang lebih dari 10 juta yen, ayahnya masih memiliki properti yang nilainya cukup besar, setidaknya masih bisa menutup 2 hingga 3 juta. Tidak ada alasan bagi Yakuza untuk membunuh seluruh keluarga, sementara masih ada potensi untuk menagih uang. Selain itu, organisasi Yakuza tradisional memiliki aturan ketat. Meskipun seseorang gagal membayar utang, hukuman paling berat biasanya hanyalah pemotongan jari atau kekerasan fisik, tidak pernah sampai membantai seluruh keluarga. Bahkan kelompok rentenir yang terkait dengan Yakuza justru datang sendiri ke kantor polisi. Mereka berulang kali menegaskan bahwa tujuan mereka hanyalah agar Matsumoto melunasi utangnya, dan tidak mungkin mereka membunuh debitur sendiri. Mereka juga berkata, sekarang Matsumoto sudah mati, kepada siapa kami harus menagih uang itu? Semua dugaan sebelumnya terbukti buntu sehingga polisi memusatkan perhatian kembali pada TKP dan kondisi jenazah. Setelah beberapa waktu, mereka menemukan petunjuk penting. Berdasarkan model borgol dan barbel yang digunakan untuk menenggelamkan korban, polisi menemukan bahwa barang-barang tersebut dibeli di toko lokal di Fukuoka. Tapi barang itu bukan peralatan biasa, melainkan produk dari toko perlengkapan dewasa yang digunakan sebagai hiburan. Toko yang menjual barang seperti itu tidak banyak, sehingga proses pelacakan tidak terlalu sulit. Selain itu, dari penyangga besi di tubuh Matsumoto Chika, hasil forensik menemukan banyak serpihan kulit manusia yang setelah diuji ternyata berasal dari 3 orang berbeda.
Di rumah Matsumoto sendiri juga ditemukan 7 hingga 8 sidik jari asing. Setelah menghapus data sidik jari milik teman dan rekan kerja keluarga Matsumoto, tinggal 3 sidik jari yang tidak dikenal dan ketiganya ditemukan di banyak tempat di rumah. Hal ini jelas menunjukkan bahwa itu adalah sidik jari para pelaku. Berdasarkan jejak pembelian borgol dan barbel, polisi akhirnya menemukan sebuah toko kecil yang berjarak sekitar 1 km dari rumah Matsumoto. Ketika polisi menanyai pemilik toko, ia langsung teringat bahwa beberapa hari sebelumnya memang ada seorang pria muda berusia sekitar 20 tahun yang membeli borgol dan barbel di tokonya. Pemuda itu berbicara bahasa Jepang dengan sangat buruk, penuh kesalahan tata bahasa, tampak seperti orang Korea atau Tiongkok. Pemilik toko merasa aneh karena biasanya barang seperti itu dibeli oleh pria parubaya untuk dijadikan alat permainan dalam hubungan intim. Jadi ketika seorang pemuda datang membelinya, ia sempat merasa janggal dan bahkan menanyakan lebih lanjut. Beruntung, toko tersebut memiliki kamera pengawas. Setelah polisi mendapatkan rekaman CCTV-nya, mereka segera merilis foto tersangka ke publik, berharap ada yang bisa memberikan petunjuk. Beberapa hari kemudian, kantor polisi menerima sebuah telepon dari seorang siswa di sekolah bahasa di Fukuoka. Ia mengatakan bahwa orang di foto itu tampak seperti mantan teman sekelasnya bernama Wang Liang, seorang warga negara Tiongkok. Polisi segera menyelidiki latar belakang Wang Liang. Ia pemuda berusia 19 tahun dari Changchun, daratan Tiongkok dan berasal dari keluarga pemilik perusahaan konstruksi. Pada tahun 2002, ia datang ke Jepang untuk belajar di sekolah bahasa, namun prestasinya sangat buruk dan sering menindas teman-temannya. Pada Mei 2003, ia dikeluarkan dari sekolah karena berkelahi dan visa pelajarnya pun dibatalkan. Yang aneh, pada akhir Mei Wang Liang kembali ke Tiongkok, lalu pada 10 Juni ia kembali ke Jepang dengan membawa uang sebesar 190.000 yen. Namun kali ini ia tidak mendaftar di sekolah manapun, hanya berkeluyuran dan tinggal bersama beberapa orang di apartemen sewaan. Berdasarkan informasi itu, polisi segera mendatangi apartemen tempat Wang Liang tinggal. Tapi mereka sudah terlambat, Wang Liang dan teman sekamarnya, Yang Ning, sudah pindah. Setelah memeriksa catatan imigrasi, polisi baru mengetahui bahwa 2 hari setelah pembunuhan, keduanya telah naik pesawat pulang ke Tiongkok. Alasan Wang Liang pulang ke negaranya bisa ditebak, tapi kepergian mendadak Yang Ning juga kembali ke Tiongkok membuat polisi curiga. Padahal nilainya bagus, ia tidak dikeluarkan dari sekolah, bahkan telah diterima di sebuah universitas swasta di Fukuoka. Namun justru di waktu seperti itu, ia memilih pulang ke Tiongkok. Menghubungkan hal itu dengan temuan 3 sidik jari asing di rumah korban, polisi mulai menduga bahwa Yang Ning kemungkinan besar adalah salah satu rekan Wang Liang. Maka polisi segera menghubungi pihak berwenang di Tiongkok untuk meminta bantuan dalam menangkap Wang Liang dan Yang Ning yang telah melarikan diri ke sana. Sementara itu mereka juga mulai menyelidiki tersangka ketiga. Dari lingkaran pergaulan 2 orang tersebut, polisi dengan cepat mengarahkan kecurigaan pada seorang mahasiswa asal Tiongkok bernama Wei Wei, berusia 24 tahun, berasal dari Xinmi, Provinsi Henan. Orang tuanya memiliki pabrik dan kondisi keluarganya cukup makmur. Setelah lulus SMA, ia mengabdi di militer selama 3 tahun. Usai keluar dari dinas, ia melanjutkan kuliah dan mengambil jurusan bahasa Jepang selama 1 tahun. Pada tahun 2001, ia datang ke Jepang untuk melanjutkan studi. Awalnya, ia adalah siswa yang sangat rajin meski kemampuan berbicaranya dalam bahasa Jepang kurang baik, prestasinya di antara para mahasiswa asing cukup menonjol dan ia tidak pernah membolos tanpa alasan. Namun beberapa bulan sebelum peristiwa pembunuhan, Wei Wei berubah drastis. Ia mulai sering mangkir dari kelas selama berhari-hari dan ketika ditanya oleh gurunya, ia memberikan berbagai alasan. Teman-temannya mengatakan bahwa sekitar setengah tahun sebelumnya, Wei Wei mulai sering bergaul dengan Wang Liang dan Yang Ning. Ada yang mengatakan bahwa Wang Liang sering berkelahi, tapi karena ia tidak cukup kuat menghadapi orang terlatih, ia meminta pertolongan pada Wei Wei yang berlatih seni bela diri militer Tiongkok. Terlebih lagi, Wei Wei pernah menang di kejuaraan provinsi, sehingga semakin yakin agar ia mau mengajarinya cara bertarung, dari situlah hubungan mereka semakin akrab. Selain itu ada kabar bahwa pada awal tahun 2003, pabrik milik keluarga Wei Wei bangkrut, menjadikannya yang semula anak orang kaya berubah menjadi orang biasa. Perubahan itu membuatnya mengalami tekanan batin yang berat. Sejak saat itu, ia mulai mengikuti Wang Liang dan teman-temannya ke bar, kasino, dan tempat-tempat hiburan malam, bahkan terlibat dalam tindakan kriminal. Pada Maret 2003, 2 mahasiswa asing di depan sebuah warnet pernah dirampok oleh Wei Wei dan kawan-kawannya, kehilangan uang sebesar 260.000 yen. Karena takut akan pembalasan, para korban tidak berani melapor ke polisi.
Setelah polisi membandingkan sidik jari Weiwei, hasilnya menunjukkan kecocokan sempurna dengan sidik jari ketiga yang ditemukan di rumah keluarga Matsumoto. Namun pada saat itu Weiwei sudah menghilang, ia telah meninggalkan asrama dan tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Polisi Jepang segera mengeluarkan perintah larangan keluar negeri terhadap dirinya dan memulai pencarian besar-besaran di seluruh Jepang. Seiring berjalannya waktu, hari demi hari pun berlalu tanpa hasil hingga akhirnya pada bulan Agustus muncul perkembangan baru. Di sebuah minimarket di Bandara Fukuoka, hanya karena masalah uang kembalian, Weiwei terlibat adu mulut dengan kasir. Saat polisi yang sedang berpatroli datang menanyakan apa yang terjadi, Weiwei tiba-tiba berlari kabur. Polisi langsung menyadari ada yang mencurigakan, mengejarnya, dan menodongkan pistol sebagai peringatan. Akhirnya, Weiwei menyerah dan mengangkat tangannya. Ketika digeledah, polisi menemukan tiket pesawat menuju Shanghai yang akan berangkat 1 jam kemudian. Jika mereka terlambat sedikit saja, Weiwei pasti sudah melarikan diri ke Tiongkok. Namun setelah ditangkap, Weiwei sama sekali tidak mau bicara. Apapun yang ditanyakan polisi, ia menolak menjawab. Meski hasil perbandingan sidik jari membuktikan keterlibatannya dalam kasus pembunuhan keluarga Matsumoto. Tapi karena Wang Liang dan Yang Ning belum tertangkap dan Weiwei tetap bungkam, siapa otak utama serta detail kejadian pembunuhan tidak bisa dipastikan, kasus ini pun terjebak dalam kebuntuan. Media Jepang awalnya tidak terlalu yakin dengan kecepatan polisi Tiongkok. Mereka beranggapan bahwa Wang Liang dan Yang Ning yang sudah bersembunyi di dalam negeri mungkin akan butuh waktu bertahun-tahun untuk ditangkap. Namun tak disangka hanya 2 bulan setelah kasus terjadi, Wang Liang berhasil ditangkap dan proses penangkapannya penuh dengan kebetulan. Pada Agustus 2003, seorang karyawan melapor kepada polisi. Ia mengatakan bahwa ada seorang pemuda baru di perusahaannya yang sangat boros dan sombong. Suatu kali setelah mabuk, pemuda itu menyombongkan diri bahwa ia pernah melakukan kejahatan besar dan membunuh beberapa orang. Karyawan itu sebelumnya sempat berselisih dengannya karena urusan pekerjaan sehingga takut akan dibalas dendam dan setelah berpikir panjang memutuskan untuk melapor ke polisi. Polisi segera mendatangi dan menemukan pemuda tersebut. Awalnya mereka hanya melakukan pemeriksaan rutin, tapi begitu melihat polisi Tiongkok, pemuda itu langsung lemas dan menunjukkan rasa takut. Setelah dibawa ke kantor polisi, ia terus bertanya tentang kemungkinan mendapat keringanan hukuman jika mau mengaku dan bekerja sama. Ketika polisi memberi jaminan bahwa ia akan mendapat hukuman lebih ringan jika membantu penyelidikan, pemuda itu akhirnya mengaku bahwa dirinya adalah Wang Liang. Demi mendapatkan perlakuan yang lebih ringan, ia segera memberitahu polisi lokasi persembunyian Yang Ning. Berdasarkan informasi itu, polisi dengan cepat menangkap Yang Ning yang berada di Beijing. Dengan demikian, ketiga pelaku utama akhirnya tertangkap. Setelah Wang Liang dan Yang Ning memberikan kesaksian lengkap, terungkaplah wajah asli ketiga mahasiswa Tiongkok tersebut. Wang Liang meski berasal dari keluarga kaya, sejak kecil sudah dikenal sebagai anak nakal. Setelah datang ke Jepang dan kehilangan pengawasan keluarga, ia menjadi semakin liar, suka membuli teman, nongkrong di bar, berjudi, dan bertindak sesuka hati. Setelah dikeluarkan dari sekolah dan visanya dicabut, ia tidak mau pulang ke Tiongkok dan memutuskan melakukan kejahatan demi mendapatkan uang. Yang Ning berasal dari keluarga pejabat di mana ayahnya bertugas menangani urusan Jepang. Namun keadaan ekonominya tidak sekaya Wang Liang, sehingga ia harus bekerja paruh waktu demi memenuhi kebutuhan hidup. Setelah sering dipermalukan oleh atasan dan rekan kerjanya, ia dengan mudah terpengaruh oleh bujukan Wang Liang untuk mencari uang dengan cara cepat. Sedangkan Weiwei awalnya adalah mahasiswa rajin dan berprestasi. Tapi setelah pabrik keluarganya bangkrut, ia mengalami tekanan batin berat dan akhirnya terjerumus dalam pergaulan buruk bersama Wang Liang hingga menjadi kaki tangan dalam aksi brutal tersebut. Setelah ditangkap, Wang Liang dan Yang Ning menjelaskan secara rinci seluruh proses pembunuhan. Motif dibalik pembunuhan brutal terhadap keluarga Matsumoto ini sungguh absurd sekaligus keji. Mereka hanya ingin melakukan satu aksi besar agar bisa mendapatkan banyak uang sebelum pulang ke Tiongkok. Pada Mei 2003, setelah Wang Liang dikeluarkan dari sekolah dan visanya dibatalkan, ia harus mencari cara untuk mendapatkan uang. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali terlibat dalam aksi kejahatan kecil, tidak hanya mencuri sendirian, tetapi juga bekerja sama dengan Yang Ning. Keduanya pernah memanjat jendela restoran burger tempat Yang Ning bekerja dan mencuri 2,3 juta yen yang kemudian mereka habiskan dengan cepat. Kemudian mereka berkenalan dengan Weiwei dan bertiga bersama-sama mencuri di kantor sekolah bahasa. Namun hasilnya sangat kecil, mereka hanya mendapatkan sekitar 50.000 yen, bahkan tidak cukup untuk ongkos kirim ke Tiongkok. Merasa terlalu berisiko jika terus mencuri hal-hal kecil, Yang Ning mengeluh.
Lalu Wang Liang berkata, kenapa tidak sekalian cari orang Jepang kaya, lakukan satu aksi besar, bunuh semua saksi, supaya tidak ada yang bisa dilacak. Sementara itu, Wei Wei yang keluarganya baru saja bangkrut, sedang bingung mencari uang untuk pulang ke Tiongkok, tanpa banyak berpikir langsung menyetujuinya. Target mereka awalnya adalah toko ramen di bawah apartemen tempat Wei Wei tinggal, tetapi mereka mengurungkan niat karena toko itu ramai dan mudah dikenali orang. Kemudian Yang Ning teringat bahwa saat ia bekerja paruh waktu, ia pernah lewat di depan sebuah rumah bergaya barat kecil di mana terparkir mobil Mercedes-Benz di halaman. Ia yakin pemilik rumah itu pasti orang kaya. Mereka pun menjadikan rumah itu sebagai target yang merupakan rumah keluarga Matsumoto. Ketiganya melakukan pengintaian berulang kali mempelajari pola aktivitas keluarga tersebut. Mereka mengetahui bahwa tuan rumah sering keluar dengan mobil dan pulang larut malam, sementara istrinya dan dua anak mereka tidur lebih awal. Pada malam hari tanggal 19 Juni 2003, sekitar pukul 11 malam, mereka bersembunyi di sudut jalan dekat rumah Matsumoto, mengamati dari kejauhan. Ketika melihat bahwa mobil Mercedes-Benz di halaman tidak ada, mereka yakin sang suami belum pulang, lalu memanjat pagar dan masuk ke halaman rumah di bawah kegelapan malam. Lampu di halaman tidak menyala dan jendela kamar di lantai 1 sedikit terbuka. Mereka masuk ke rumah dengan hati-hati. Di dalam rumah suasana sangat sunyi, hanya terdengar napas halus dari lantai 2, di mana dua anak kecil sudah tertidur lelap. Wang Liang memberi isyarat dengan tangan agar menghabisi anak-anak lebih dulu, dan mereka bertiga dengan diam-diam naik ke lantai 2. Anak laki-laki berusia 11 tahun Matsumoto Kai tidur di kamar dekat pintu. Wei Wei dan Yang Ning langsung masuk, satu menahan kedua lengannya, satu lagi memegang kakinya. Matsumoto Kai terbangun dari tidur dan hendak berteriak, tetapi Wei Wei segera menutup wajahnya dengan bantal. Kai berjuang sekuat tenaga, namun tidak mampu melawan kekuatan orang dewasa. Beberapa menit kemudian tubuhnya melemas. Untuk memastikan Kai sudah meninggal, Wei Wei mengambil dasi milik Matsumoto Shinjiro dari lemari, lalu melilitkannya beberapa kali di leher anak itu. Ia menarik dasi itu dengan kuat hingga yakin napas Kai telah berhenti. Di kamar sebelah, Matsumoto Hina yang berusia 8 tahun masih tertidur. Wang Liang berjalan mendekat dan langsung menutup mulutnya. Hina terbangun ketakutan, tubuhnya gemetar hebat dan air mata langsung mengalir di pipinya. Wang Liang merasa terganggu oleh tangisannya, lalu mengangkat tinjunya dan menghantam wajah gadis kecil itu dengan sekuat tenaga. Wajah Hina langsung membengkak, sudut bibirnya mengucurkan darah dan ia seketika pingsan. Namun Wang Liang tidak berhenti. Ia mengeluarkan borgol yang sudah disiapkan sebelumnya, memborgol tangan Hina, lalu melilitkan dasi ke lehernya dan menarik kuat-kuat sampai tubuhnya tak lagi bergerak. Setelah memastikan Hina sudah meninggal, ia menyeret jasad kecil itu ke sudut kamar di lantai 1. Setelah menghabisi kedua anak itu, ketiganya naik kembali ke lantai 2 dan secara samar mendengar suara air dari kamar mandi. Ternyata Matsumoto Chika sedang mandi. Mereka langsung menerobos masuk. Saat itu Chika tidak mengenakan apapun dan ketika melihat ketiganya, ia berteriak ketakutan. Awalnya mereka berniat langsung membunuhnya, tetapi melihat Chika yang cantik dan bertubuh indah, mereka berubah pikiran, berpikir bahwa toh wanita itu akan dibunuh juga, jadi mereka ingin menikmatinya terlebih dahulu. Ketiganya kemudian bergiliran memperkosanya. Chika berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Meski terus dipukuli, ia tetap mencakar dan menendang sampai tubuh ketiga pria itu penuh luka. Setelah itu mereka memaksa Chika memberitahu di mana uang disimpan. Yang Ning bahkan mengancam dengan mengatakan bahwa kedua anaknya sudah mereka bunuh. Mendengar hal itu, Chika menatap mereka dengan pandangan gila penuh kebencian. Meski terus disiksa, ia tetap menolak berbicara. Akhirnya mereka kembali ke kamar tidur untuk mencari harta benda sendiri. Di laci samping tempat tidur, mereka hanya menemukan sekitar 15.000 yen dan beberapa kartu bank. Yang Ning merasa uang itu terlalu sedikit dan mengusulkan agar mereka memaksa Chika menyebutkan kode PIN-nya. Namun Chika tetap menolak keras. Wang Liang kemudian mengambil pisau dan mulai mengiris tubuhnya, satu sayatan di dada, satu lagi di punggung. Setiap kali pisau menembus kulitnya, Chika menjerit kesakitan. Darahnya mengalir membasahi lantai kamar mandi dan mewarnai ubin dengan warna merah tua. Mereka menyiksanya hingga lebih dari 30 luka sampai Chika pingsan karena kesakitan. Karena tetap tidak mendapatkan PIN, mereka akhirnya menenggelamkannya ke dalam bak mandi hingga mati. Saat itu Wei Wei merasa bau darah di rumah sudah terlalu menyengat. Ia keluar sebentar untuk menghirup udara segar, lalu kembali sekitar 10 menit kemudian. Ia memanggil Wang Liang dan Yang Ning agar beristirahat di dalam rumah, sementara dirinya bersembunyi di balik sudut pintu masuk dengan membawa tongkat kayu menunggu kedatangan Matsumoto Shinjiro.
Sekitar pukul 1:30 dini hari, terdengar suara mesin mobil di halaman. Matsumoto Shinjiro pulang dengan mobil Mercedes-nya. Setelah turun dan membuka pintu rumah, Wei Wei tiba-tiba melompat keluar dari balik sudut dan menghantam bagian belakang kepalanya dengan tongkat kayu sekuat tenaga. Matsumoto Shinjiro hanya sempat mengeluarkan suara pelan, lalu terhuyung dan jatuh ke lantai. Dahinya membentur lemari di pintu masuk hingga berdarah deras. Setelah itu Wei Wei memanggil Wang Liang dan Yang Ning. Ketiganya kemudian memborgol tangan dan kaki Matsumoto Shinjiro. Dari dompetnya mereka menemukan 23.000 yen dan sebuah kartu bank milik polisi. Mereka menyeret Shinjiro ke kamar mandi dan menyiramnya dengan air dingin agar sadar kembali. Begitu membuka mata, Shinjiro melihat istrinya yang telanjang dan penuh luka di dalam bak mandi serta bercak darah di mana-mana. Seketika ia paham apa yang telah terjadi, lalu langsung berlutut dan memohon ampun, mengatakan bahwa ia akan memberikan semua uangnya, hanya saja memohon agar anak-anaknya dibiarkan hidup. Wei Wei menanyainya tentang kode PIN kartu bank. Sambil menangis, Shinjiro menjawab bahwa ia terlilit banyak utang dengan bunga tinggi dan kartu itu kosong. Rumah serta mobilnya pun sudah digadaikan, ia benar-benar tak punya uang lagi. Wei Wei tidak percaya dan menendang keras dadanya. Shinjiro terpental ke arah pintu kaca kamar mandi hingga kaca itu pecah berhamburan. Setelah itu mereka mengikatnya lebih kuat dengan kabel dari penyedot debu. Wei Wei dan Yang Ning bergantian memukulinya dengan tongkat kayu hingga ia tak sadarkan diri. Setelah memastikan baik Shinjiro maupun Chika sudah tidak bernyawa, mereka mulai menangani mayat-mayat tersebut. Mereka memborgol jasad Shinjiro dan Chika menjadi satu, lalu mengikatkan besi besar yang mereka bawa dari apartemen Wang Liang di antara tubuh keduanya. Kemudian mereka memborgol jasad Matsumoto Kai dan Hina menjadi satu dan mengikatkan beban besi seberat 10 kg yang telah mereka siapkan sebelumnya. Wang Liang dan Yang Ning tetap tinggal di rumah untuk membersihkan lokasi kejadian, mengelap noda darah di lantai, serta menyapu pecahan kaca. Sementara Wei Wei membuang karpet berlumur darah, kabel, dan dasi yang digunakan. Setelah kembali, ia kemudian mengangkut jasad mereka dan membuangnya ke Teluk Hakata. Selesai membuang semua mayat, Wei Wei mengendarai mobil itu bersama Wang Liang dan Yang Ning menuju sebuah tempat parkir di kota Kurume. Di sana mereka mencuci bagian dalam mobil dengan air bersih untuk menghapus darah, lalu meninggalkan mobil itu. Kemudian mereka menghitung hasil rampokan dengan total hanya 38.000 yen atau sekitar 3 juta rupiah. Demi uang sebesar itu mereka telah membunuh 4 orang. Artinya, satu nyawa manusia hanya seharga 750.000. Ketiganya merasa hasilnya tidak sepadan, namun menyalahkan diri sendiri karena salah memilih target. Akhirnya, Wei Wei mengambil bagian 10.000 yen, sedangkan Wang Liang dan Yang Ning masing-masing mendapat 14.000 yen. Karena merasa kartu bank tak berguna, mereka membuang dompet dan kartu milik Shinjiro ke tempat sampah di pinggir jalan. Setelah itu mereka naik kereta menuju kota Fukuoka, sebagian kembali ke Tiongkok, sebagian lagi melarikan diri. Pada Oktober 2004, kasus ini mulai disidangkan. Karena saat itu Tiongkok dan Jepang belum memiliki perjanjian ekstradisi, maka Wang Liang dan Yang Ning diadili di Tiongkok, sedangkan Wei Wei diadili di Jepang. Pengadilan Menengah Kota Liaoyang menyatakan bahwa Yang Ning dan Wang Liang bersalah atas kejahatan pembunuhan berencana, perampokan, dan pencurian dengan kondisi yang sangat berat. Di antara keduanya, Yang Ning berperan aktif dalam pembunuhan dan kekerasan seksual, menunjukkan tingkat keburukan moral yang sangat dalam sehingga dijatuhi hukuman mati. Wang Liang karena mengakui seluruh perbuatannya dan membantu polisi menangkap Yang Ning, dianggap memberikan kontribusi dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Keduanya sempat mengajukan banding bahkan dengan alasan konyol bahwa pembunuhan itu adalah bentuk balas dendam atas invasi tentara Jepang ke 3 provinsi timur Tiongkok. Namun, pengadilan menolak banding tersebut dan mempertahankan putusan asli. Pada 12 Juli 2005, vonis resmi dijatuhkan. Yang Ning kemudian dieksekusi secara sah di Provinsi Liaoning. Di pihak Jepang, Pengadilan Tinggi Fukuoka pada Mei 2005 menjatuhkan hukuman mati kepada Wei Wei atas tuduhan pemerkosaan, pembunuhan, dan pembuangan mayat. Wei Wei berkali-kali mengajukan banding karena bersikukuh bahwa ia hanya dihasut oleh Wang Liang dan Yang Ning, bukan pelaku utama. Namun pengadilan menilai dari berbagai tindakannya dalam kasus itu bahwa ia bertanggung jawab atas bagian penting pelaksanaan kejahatan dan tingkat kesalahannya setara dengan kedua rekannya, sehingga bandingnya berulang kali ditolak. Pada 26 Desember 2019, Wei Wei yang berusia 39 tahun dieksekusi di rumah tahanan Fukuoka. Sebelum dieksekusi, ia mengirimkan sebuah kartu pos kepada orang tuanya yang di atasnya tertulis satu karakter, penyesalan.
Tapi satu karakter itu takkan pernah menukar kembali nyawa 4 orang yang tidak bersalah. Sekarang sudah tahun 2025, meski kasus ini telah berlalu bertahun-tahun, setiap kali teringat tetap saja mengerikan. 3 mahasiswa yang seharusnya belajar dengan baik di Jepang, padahal keluarga mereka sebenarnya tidak miskin, justru terjerumus karena nafsu dan kesalahan dalam memilih jalan hidup. Akibatnya mereka melakukan kekejaman terhadap satu keluarga beranggotakan 4 orang, bahkan anak berusia 8 tahun pun tak luput. Yang lebih menyakitkan, kasus ini juga menimbulkan dampak buruk bagi mahasiswa Tiongkok lainnya yang sedang berada di Jepang pada masa itu. Banyak warga Jepang menjadi berpandangan negatif terhadap semua mahasiswa Tiongkok karena perbuatan ketiga orang ini. Pemeriksaan visa pun menjadi lebih ketat, bahkan saat melamar kerja yang berkas pelamarnya tercantum sebagai mahasiswa Tiongkok sering langsung ditolak. Ada juga mahasiswa yang saat mengurus kartu perpustakaan, tapi ketika petugas tahu bahwa orang tersebut berasal dari Tiongkok, mereka sering menolak memberikan kartu. Semua mahasiswa tak bersalah itu harus menanggung banyak ketidakadilan hanya karena kejahatan orang lain. Begitulah cerita hari ini, terima kasih telah menonton.